wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Pintar Umi Faiz. Ya, ini dia seri terakhir dari bangun datar. Bangun datar yang terakhir adalah luas dan keliling lingkaran. Ya, Umi kasih nih ya, lingkaran. Biasanya dikasihnya di kelas 6, tapi sekarang kelas 5 sudah mulai. Bahkan anak kelas 4 kemarin minta juga rumus lingkaran. Jadi Umi jelasin aja. Lingkaran, ini agak spesial sedikit ya. Ada beberapa yang harus dicermati atau harus diingat. Kita mulai dari gambarnya dulu seperti apa. Oke, ya kurang lebih lah ya. Miring-miring sedikit nggak apa-apa. Lingkaran bentuknya melingkar, tidak ada yang lurusnya. Kemudian ada cirinya, ada titik pusat, ada titik pusatnya. Kemudian di tengah ada, nah dari titik pusat ke garis lengkung atau ke busur lingkaran disebutnya, ini kita sebut jari-jari. Jadi R itu jari-jari. R itu jari-jari. Ingat seperti jari-jari sepeda. Sedangkan dari gimana ya? Dari ujung sampai ujung, jadi dari sini sampai sini. Umi pindah dulu deh ya karena R di sini. Nah, kalau dari ujung sini, dari ujung sini sampai ujung sini, ya. Dari ujung sini melewati titik pusat sampai ujung sini, jadi garis merah dan garis biru ini jadi satu ya maksud Umi. Ini Umi kasih biru supaya membedakan. Tapi kalau D itu dari ujung sini sampai ujung sini harus melewati titik pusat, itu disebutnya adalah D. D itu adalah diameter. Ya, kalau kemarin di apa? Belah ketupat dan jajar genjang, D itu diagonal, tapi di lingkaran disebut diameter. Ya, cara mengingatnya, ingat kalau dari titik pusat ke tengah yang lebih kecil disebut jari-jari. Ingat jari-jari sepeda. Tapi kalau yang dari ujung sampai ujung adalah diameter. Lalu bagaimana? Berapa besarnya? Besar D besar diameter, seperti lihat gambarnya, besar diameter itu adalah 2 kalinya R, ya kan? Sedangkan R itu setengahnya D. Nah, ini banyak istilah baru dan harus diingat. Ini rumus juga, ini rumus juga. Ya, jadi maksudnya apa? Kalau diameternya 10 cm, diameternya 10 cm. Berapa jari-jarinya? Berarti jari-jarinya setengah kali 10 atau 10 dibagi 2. Berarti jari-jarinya 5. Kebalikannya, kalau jari-jarinya 7 cm, berapa diameternya? Berarti 2 dikali 7, berarti diameternya 14. Itu maksudnya ya. Nah, kalau angkanya kecil sih kamu bayangin aja, misalnya sini 5 berarti dari ujung sini 10. Kalau misalnya angkanya di sini 14 berarti setengahnya 7. Itu kalau angkanya kecil. Kadang-kadang angkanya besar, makanya kita kadang-kadang perlu rumus. Tapi harus diingat konsepnya. Yang penting kalian paham konsepnya. Jari-jari itu setengahnya D, D itu 2 kalinya R. Itu konsepnya. Kita masuk ke rumus. Rumus. Nah, sebelum masuk ke rumus luas, selain diameter dan jari-jari, ada lagi namanya V. Nah, bentuknya seperti ini, bacanya V. V itu adalah sebuah koefisien yang ditemukan oleh penemu rumus lingkaran. Jadi V itu besarnya, ini V ya, besarnya. Nah, besarnya itu ada 2 penggunaannya. Kalau R-nya kelipatan 7, kalau yang R-nya kelipatan 7,
maka besar V-nya adalah 22/7. Tapi kalau bukan atau non kelipatan 7, kalau bukan kelipatan 7 berarti V-nya pakai 3,14. Ya, ini juga hal yang baru. Bacanya V ya. V itu adalah koefisien yang nilainya ini. Kalau R-nya 7 tadi, kalau R-nya 7 berarti pakai V-nya 22/7. Tapi kalau R-nya 10 berarti kita pakai V-nya yang besarnya 3,14. Ini juga rumus. Ya, seperti itu ya. Kapan itu pakainya? Nah, ini makanya di sini. Bila rumus luas lingkaran adalah V dikali R pangkat 2. Nah, ini rumus luas adalah Pi kali R pangkat 2. Nah, ini kalau R-nya 7 pakai V-nya yang 22/7. Kalau R-nya 10 pakai V-nya yang 3,14. Ini rumus utama. Lalu bagaimana kalau cari R-nya? Berarti kalau nyari R yang diketahui luas ya, bukan R yang ini. Kalau diketahui luas, berapa R-nya? Berarti R, ini kan pangkat 2. R pangkat 2, berarti akar luas per Pi. Seperti itu. Kemudian rumus keliling. Kelilingnya ada dua rumusnya, Pi kali D atau satu lagi 2 kali Pi kali R. Nah, ini kan D itu, lihat nih, D itu kan 2 kali R. Nah, ini kan 2 kali R. 2 kali R itu sama dengan D ya. Seperti itu. Jadi ini ada dua rumusnya. Kalau soalnya dikasih tahu D berarti kita pakai yang ini. Kalau soalnya dikasih tahunya R berarti kita pakai yang ini. Kemudian ini rumus turunannya. Berarti kalau dikasih tahu keliling berarti kalau nyari D di K dibagi Pi. Terus kalau yang ini R berarti K dibagi 2Pi. Itu rumusnya. Kita coba ya. Kita ke contoh soal. Nah, berarti kalau lingkarannya seperti ini, berarti yang diketahui adalah jari-jari. Jari-jarinya 10. Berapa luas dan kelilingnya? Berarti luasnya, rumusnya Pi kali R pangkat 2. Nih, karena jari-jarinya 10, berarti ini ditambahin aja ya. Bila R, maksudnya bila R-nya kelipatan 7. Kalau dia 10 berarti R-nya bukan kelipatan 7, berarti pakai V-nya yang ini. Berarti V-nya kita ganti 3,14. 3,14 dikali R-nya 10, berarti 10 dikali 10. Ya, cara menghitungnya, pindah 1, baris, pindah lagi, coret. Berarti 314 kali 1. Jawabannya 314 cm persegi. Bagaimana dengan keliling? Kelilingnya berarti kita, karena ini R, berarti kita pakai yang ini. 2 kali Pi kali R. Karena R-nya 10 berarti pakai 2 kali 3,14 kali 10. Kita pindahin 1, coret. Berarti 2 dikali 31,4.
berarti 62,8. Itu kelilingnya. Satu lagi kita coba yang 7 ya, biar kalian tahu cara memakainya. Nah, kalau seperti ini, angkanya di tengah, ini menunjukkan dia berarti diameter. Berarti ini diameternya 14. Bagaimana luasnya? Berarti luasnya pi kali R pangkat 2. 14 itu kelipatan 7, berarti pakai 22/7. Tapi kita harus cari R-nya dulu. Berarti kalau ini D-nya 14, maka R-nya pakai yang ini. 1/2 kali 14 atau setengahnya sama dengan 7 cm. Berarti lipatan 7 pakai 22/7 kali 7 kali 7. Ini kita coret. 22 kali 7 154 cm. Berapa kelilingnya? Nah, kali kita pakai D aja ya. Berarti rumusnya pakai yang ini. Pi kali D. Karena dia kelipatan 7 berarti pakai yang ini. 22/7 dikali diameternya 14. 2 berarti 44 cm. Oke, ini soal yang gampang dulu ya. Karena ini banyak hafalannya yang harus lebih dimengerti. Dicukupkan sampai di sini videonya. Dipelajari dengan teliti, pelan-pelan saja dipahaminya, dicoba soal-soalnya. Semoga kalian mendapatkan nilai terbaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.